Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan penjelasan terkait telaah kurikulum dari Madrasah Aliyah Muhammadiyah di Malang. Kami beranggotakan Pramod Sidyo, Bagus Husnul Akmal, Vicky Afidatul Hasanah, Ainur Adilianingsih, Evan Rul Afifah, Asrullah Kurniati, dan saya sendiri Muhammad Isbul Haq. Baik, berikut adalah pemaparan kami terkait materi telaah kurikulum. Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Malang merupakan lembaga pendidikan menengah tingkat atas yang diselenggarakan oleh Yayasan Muhammadiyah. Dalam hal ini, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang dan secara koordinatif berafiliasi pada Sistem Pendidikan Nasional yang Departemen Agama Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, Madrasah Aliyah dan sekolah menengah umum sebenarnya tidak banyak berbeda, kecuali pada landasan filsafat dan paradigma pendidikan yang konon merujuk pada filsafat pendidikan Islam. Itu pun ketika dibumikan pada ranah praksis kependidikan, seringkali filsafat itu tidak begitu berasa, kecuali pada hal-hal lahiriah dan simbolik seperti seragam siswi dan ibu gurunya yang wajib berjilbab. Bangunan keilmuan yang dipelajari oleh peserta didiknya juga tidak banyak berbeda, kecuali di Aliyah lebih ditekankan pada pendidikan agama Islam yang dibagi dalam beberapa sub mata pelajaran seperti Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Tulisan ini berupaya untuk menelaah kurikulum Madrasah Aliyah yang terletak di Telogomas, Malang ini. Sebagaimana yang dipahami, ada banyak definisi tentang kurikulum, diantaranya Oliva mendefinisikan kurikulum sebagai rencana atau program yang menyangkut semua pengalaman belajar peserta didik di bawah pengarahan sekolah. Dari itu, penulis memposisikan kurikulum MAM 1 Malang dalam telaah ini sebagai rencana pengalaman belajar yang terlepas dari pelaksanaannya, sehingga objek pembacaan di sini lebih pada desain tujuan, muatan mata pembelajaran, muatan pengembangan diri, dan muatan lokal yang tersusun dalam buku kurikulum MAM 1 Malang. Dalam melakukan pembacaan kurikulum ini, penulis pertama-tama mendeskripsikan sebagai komponen kurikulum di atas, lalu mencoba mendekatinya dengan menggunakan perspektif sebagai model kurikulum yang berkembang, yaitu subjek akademik, humanitis, teknologis, dan rekonstruksi sosial. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan penempatan paradigmatis melalui pendekatan apakah desain kurikulum ini dikembangkan. Selanjutnya, penulis melakukan pembacaan lebih dalam pada muatan lokal yang dipilih untuk melihat sisi lokalitas budaya apa yang hendak ditonjolkannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan dan standar kompetensi lulusan. Tujuan diselenggarakannya pendidikan di MA Muhammadiyah 1 Malang ini adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan di atas selanjutnya diterjemahkan dalam standar kompetensi lulusan yang ingin dicapai oleh pendidikan aliyah ini. Sebagaimana disinggung di depan, SKL ini juga tidak berbeda dengan sekolah menengah lainnya, karena memang sama-sama merujuk pada Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan dasar dan menengah sebagai berikut. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut, sesuai dengan perkembangan remaja, mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya, menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaan, berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial, menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi,
dalam lingkup global. Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks. Kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial, memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya, mengapresiasi karya seni dan budaya, menghasilkan karya kreatif bagi individual maupun kelompok, menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan lingkungan. Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun, memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat, menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain, menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis, menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dan yang terakhir, menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kelompok dan cakupan isi mata pelajaran di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Malang. Untuk mencapai tujuan dan SKL, Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Malang membuat kelompok mata pelajaran dengan mengikuti peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 5 kelompok mata pelajaran, yaitu yang pertama ada agama dan akhlak mulia, yang kedua kewarganegaraan dan kepribadian, yang ketiga ada ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat ada estetika, dan yang kelima ada jasmani, olahraga, dan kesehatan. Adapun cakupan dari mata pelajaran yang telah saya sampaikan tadi, yang pertama agama dan akhlak mulia. Kelompok mata pelajaran ini dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Yang kedua, kewarganegaraan dan kepribadian. Kelompok mata pelajaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajiban mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatkan kualitas diri sebagai manusia. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada kelompok mata pelajaran ini dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir secara ilmiah dengan kritis, kreatif, dan mandiri. Yang keempat ada estetika. Kelompok mata pelajaran ini dimaksudkan
untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan ini mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan pribadi, sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan, sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis. Yang kelima ada jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada kelompok mata pelajaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerjasama, dan hidup sehat. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kurikulum dan pengaturan beban pembelajaran. Di sini struktur kurikulum MAM 1 Malang merupakan struktur khusus yang didesain untuk memberikan pelayanan maksimal bagi perkembangan kompetensi yang dimiliki siswa sebagaimana yang diharapkan dalam pembentukan tujuan pendidikan atau SKL. Dalam struktur ini ada beberapa mata pelajaran yang ditambah jam tatap mukanya. Penambahan ini dimaksudkan untuk kegiatan responsi siswa pada mata pelajaran masing-masing. Sedangkan struktur kurikulum ini meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Pengorganisasian kelas ini terbagi menjadi 2 kelompok, diantaranya dari kelas 10 merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12 merupakan program penjurusan dengan 2 konsentrasi, diantaranya ada program ilmu pengetahuan sosial atau IPA dan program bahasa. Muatan mata pelajaran pada kelas 10 ini terdiri dari 16 mata pembelajaran. Ada muatan lokal dan pengembangan diri sebagai mana terjabarkan dalam tabel yang sudah disediakan. Muatan lokal ini ada kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Termasuk di sini adalah keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pembelajaran yang ada. Sedangkan pengembangan diri dalam kurikulum ini bukanlah mata pelajaran yang mesti diasuh oleh guru. Ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat setiap peserta didik. Kegiatan pengembangan diri ini difasilitasi oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang lain dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler seperti pelayanan konseling untuk permasalahan yang bersifat psikologis, sosial, belajar, atau pengembangan karir. Adapun muatan mata pelajaran pada kelas 11 dan 12 pada program IPS dan program bahasa masing-masing terdiri atas 13 mata pembelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan pengembangan kurikulum MA Muhammadiyah 1 Malang. Dari paparan tentang tujuan, standar kompetensi lulusan, dan muatan mata pelajaran dapat ditelaah bahwa MA Muhammadiyah 1 Malang ini dalam mengembangkan kurikulumnya tidak konsisten pada satu model pendekatan tertentu. Lalu, apakah itu pendekatan subjektif akademis, humanistis, teknologis, atau rekonstruksi sosial, tetapi lebih memilih bertindak eklektik, yakni memilih yang terbaik dari keempat pendekatan tersebut sesuai dengan karakteristiknya. Dilihat dari daftar pilihan mata pelajaran yang disajikan,
Kurikulum MA Muhammadiyah 1 Malang ini mengambil pendekatan subjek akademis. Ciri dari pendekatan ini adalah pendasarannya pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing. Setiap ilmu pengetahuan memiliki sistematisasi tertentu yang berbeda dengan sistematisasi ilmu lainnya. Adapun contohnya, untuk aspek keimanan atau mata pelajaran akidah menggunakan sistematisasi ilmu tauhid. Mata pelajaran Al-Quran menggunakan sistematisasi ilmu ulumul Quran atau ilmu tafsir. Sedangkan akhlak menggunakan sistematisasi ilmu akhlak dan sebagainya. Pada komponen pengembangan diri, kurikulum MA Muhammadiyah 1 Malang ini lebih menggunakan pendekatan humanistik, di mana peserta didik dilibatkan dan menentukan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan hidup mereka. Dilihat dari komponen tujuan dan penerjemahannya dalam bentuk standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi setiap mata pelajaran, kurikulum di MA Aliyah ini bisa dipastikan menggunakan pendekatan teknologis. Adapun ciri dari pendekatan ini yaitu bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, yang dimana kriteria evaluasi dan strategi pembelajarannya ditetapkan sesuai dengan analisis tugas tersebut. Suatu kompetensi yang umum diuraikan menjadi kompetensi yang lebih khusus atau sempit, dan akhirnya menjadi perilaku-perilaku belajar yang dapat diamati dan diukur. Hal ini dapat dilihat pada jabatan standar kompetensi dan indikator pengalaman belajar atau kompetensi dasar yang termaktub setiap mata pelajaran di kurikulum ini. Di sini saya akan menjelaskan terkait muatan lokal. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, MAN 1 Malang ini merupakan salah satu amal usaha milik Persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Dari itu, sebagaimana sekolah Muhammadiyah lainnya, Madrasah Aliyah ini juga memberikan muatan lokal yang berkaitan dengan Muhammadiyah, baik sebagai gerakan sosial keagamaan maupun sebagai state of mind atau cara pandang, pemikiran, dan kesadaran. Dalam menata proses keberislaman seseorang, muatan lokal ini biasanya disebut dengan istilah kemuhammadiyahan. Kemuhammadiyahan ini didesain baik sebagai mata pelajaran yang diampu oleh guru di dalam kelas maupun sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang dibina oleh organisasi otonom Muhammadiyah seperti Kepanduan Hizbul Waton, Ikatan Remaja Muhammadiyah, dan Seni Bela Diri Tapak Suci. Rancang bangun muatan lokal ini seperti dimaksudkan agar peserta didik tidak hanya sekedar di dalam kelas mengetahui tentang wawasan dasar kemuhammadiyahan sebagai gerakan atau organisasi keislaman yang mampu bertahan hingga saat ini karena berpijak pada ortopraksi amal sosialnya, tetapi langsung merasakan, menghayati, dan melakukan berbagai kegiatan sosial di luar kelas. Dengan begitu, peserta didik biasanya berpraktik langsung dalam proses pengalaman kepemimpinan, keorganisasian, dan pengkhidmatan sosial. Selain itu, secara tidak langsung, state of mind mereka juga tersemai dalam proses pengkaderan ini dengan baik. Dari deskripsi kemuhammadiyahan di MAM 1 Malang dapat dilihat karakteristik sosial budaya yang tersirat dalam muatan lokal tersebut, yaitu apa yang bisa dikatakan sebagai proses internalisasi nilai-nilai Islam yang universal dalam lokalitas kekinian dan kedisinian atau waktu dan ruang, keindonesiaan, kesukuan, bahkan kekomunitasan pada peserta didik. Islam sebagaimana dipahami oleh pemeluknya adalah agama yang universal atau rahmatan lil alamin. Tentu tata nilai kehidupan yang diajarkannya juga universal, mutabik likulli zaman wa makan, atau bisa diterima kapanpun dan dimanapun. Nah, namun bagaimana tatanan nilai Islam itu diijawantahkan secara praktis tentu membutuhkan interpretasi dan manifestasi yang terkait dengan unsur sosial budaya lokal. Disinilah kemuhammadiyahan ini sebagai muatan lokal dalam kurikulum madrasah ini ditempatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh rekan saya tentang muatan lokal di MAM 1 Malang. Di MAM 1 Malang,
dalam kepemimpinan dan keorganisasiannya telah diajarkan tata nilai yang prinsipil. Manifestasinya diajarkan dalam pengkaderan melalui organisasi kesiswaan seperti Ikatan Remaja Muhammadiyah dan lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan lokalitas pramuka dan kegiatan lainnya. Kemudian ada juga kegiatan Hizbul Waton mengenai kedisiplinan hidup. Muatan lokal di MAM 1 Malang, kelas semester 1 itu akan memahami perkembangan Islam dan gerakan pembaharu Islam. Kompetensinya mengetahui dan menghayati sejarah kejayaan dunia Islam, mengetahui dan menghayati sejarah kemunduran intelektual dan integrasi politik dunia Islam. Kemudian semester 2 kelas 10 memahami kedudukan organisasi otonom Muhammadiyah. Kompetensinya mengetahui kedudukan otonom, mengenai IRM, dan mengenal Hizbul Waton. Kemudian kelas 11 semester 1 memahami sejarah perkembangan Muhammadiyah. Kompetensi dasarnya mengetahui perkembangan Muhammadiyah dari masa ke masa. Kemudian kelas 11 semester 2 memahami dan menghayati Muhammadiyah. Kompetensinya mengenal konsep tajdid dalam Muhammadiyah. Kemudian kelas 12 semester 1 memahami ciri dan prinsip gerakan Muhammadiyah. Kompetensinya mengenal ciri dan prinsip gerakan Muhammadiyah. 2. Mengetahui AD-ART, matan, keyakinan, dan cita-cita hidup, serta khidmat perjuangan Muhammadiyah. Kemudian kelas 12 semester 2 memahami pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kompetensinya mengenal dan mau mengamalkan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Demikian telaah kurikulum MAM 1 Malang. Saya Pramudyo mewakili rekan-rekan. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.